Yo semuanya, ya jadi hari ini saya baru balik main futsal, jadi habis baru mandi dan balik lagi di channel saya, di channel Iqbal Nurfansyah. Dan habis main futsal tadi saya dengar ada berita yang sempat viral, yang lagi viral hari ini guys ya. Sebenarnya udah 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi sebagai salah satu, ini tentang mahasiswa yang ikut UTBK guys. Jadi yang ikut tes masuk Universitas Kota Bengkulu. Dan kejadiannya ini di Universitas Bengkulu, di mana tempat saya kuliah. Di mana ya sebenarnya ini kejadiannya ya klasik gitu lah. Udah terjadi sebelum-sebelumnya. Cuman yang kali ini agak beda guys. Nanti kalian lihat ya. Jadi si mahasiswa ini datang untuk tes dan ya kayak mahasiswa biasa datang bawa tas dan lain-lain. Nah, tapi ini kalian lihat nanti ya. Dia curang karena bawa alat untuk merekam. Nah, kecurangan ini sebenarnya kayaknya sih baru-baru kali ini terjadi, guys. Jadi dia kayak gitulah. Dan sebelum kita ke videonya ini saya mau kasih fotonya dulu. Nah, ini ada fotonya. Nanti kita akan lihat videonya, guys. Dan sebelum saya mau cerita dulu ya. Jadi yang namanya UTBK ini dulu zaman saya itu namanya SBMPTN. Itu pertama kali tahun 2019, tahun 2019 saya masih ingat. Dan itulah tahun saya daftar. Dan tahun pertama juga UTBK, ujian berbasis komputer itu dilakukan. Nah, waktu saya tes, ini saya cerita dulu ya sebelum kita lanjut lihat videonya, sebelum kita analisis ya, sebelum kita lihat apa sih motif dari si anak ini ya. Nah, saya itu UTBK tahun 2019. Waktu itu saya kebagian jam 1, pokoknya itu sudah zuhur dan bulan puasa waktu itu. Dan saya di kebagian tempatnya itu di gedung kedokteran. Nah, waktu kami mau masuk ke gedung itu petugasnya memang udah periksa guys. Cuma waktu tahun saya ya itu nggak ada yang namanya pemeriksaan secara pribadi kayak periksa badan kayak itu nggak ada. Jadi mereka cuma bilang yang bawa HP atau alat komunikasi lain dan lain-lain harap ditaruh di depan kayak gitu. Dan mereka bilang juga kalau ketahuan konsekuensinya akan didiskualifikasi, akan digugurkan. Cuma ya orang-orang yang kayak gini yang udah niatnya dari awal itu nggak akan ngaruh kalau cuman kayak gitu guys. Dan alhasil waktu zaman saya tesnya dilakukan dan ya tetap ada kayak gitu dan di depan saya sendiri. Karena waktu kami tes itu kayak meja warnet kalau kalian tahu. Dan kebetulan gedungnya bagus ya, ruangannya bagus jadi rapi, jadi kami duduknya sendiri-sendiri. Dan di depan saya itu ya dia gunakan handphone kayak gitu. Dia nggak nyerahin handphonenya dan petugasnya pun juga ngawasnya kayak kalau kalian kayak ujian inilah apa ujian sekolah lah, ujian SMA. Jadi ya cuman duduk sesekali dan sesekali berjalan kayak gitu. Jadi ya orang-orang ini kan ibarat katanya ya udah lama kayak gitulah. Ya memang mereka ini ya kayak gitu dari dulunya mungkin ya. Jadi ya curang. Cuman saya waktu itu ya saya nggak tegur, cuman karena saya fokus untuk ngerjain ujiannya. Karena kami dibatasi oleh waktu dan kalau lihat itu pun nggak akan sempat kayak gitu. Dan akhirnya sekarang saya alhamdulillah udah lulus dan udah masuk tahun terakhir guys. Nah lanjut ke pembahasan. Ya lanjut ke pembahasannya. Anak ini konon katanya ngasih duit 500 juta. Ini nanti kalian lihat ya. Jadi kalian bayangin cuman untuk UTBK aja dia ngasih uang sampai segitu. Saya sih nggak percaya, cuman nggak tahu ini kan katanya. Nah sebentar ya, ini ada videonya. Jadi memang posisinya HP-HP-nya saya juga disita sama emang mereka. orang tua kamu ditawarin gitu ya awal. Ditawarin, Berapa tapi nominalnya? bukan ditawarin, saya nanti kalau saya udah lulus bayar gitu. Oh pokoknya kalau udah lulus baru bayar. Berapa nominalnya? Ya, bisa sampai 500. Oh 500 juta. Oke oke oke. Udah jadi komplotan gitu ya berarti ya? Ya kalau misalnya kan mau dibatalin. Nah, Oke. tapi sama mereka, Ya. saya ada orang di sini. Maksudnya Oke nah itu tadi ya guys ya. Jadi
Nah, ini saya bacain ya. Ini langsung dari akun Instagram Undip Info, kalian bisa cek sendiri. Nah, ini saya akan bacakan latar belakangnya atau hasil penyelidikan dari orang Undip sendiri ya. Nah, Wakil Ketua PPID Unip, Pak Yohar Johan mengatakan 3 peserta. Nah, ini ada 3 guys ya. 3 peserta itu mengikuti seleksi masuk program studi kedokteran. Mulai masuk akal kalau dia ngasihnya 500 juta. Ini kedokteran. Dengan universitas tujuan Unair, UNEJ, dan Undip. Para peserta pun bukan warga Bengkulu. Nah, ini salah satu klarifikasi ya. Jadi mereka ini bukan warga Bengkulu, cuman tesnya UTBK-nya di Bengkulu, cuman milih universitas lain kayak gitu guys. Saya nggak tahu apa ini memang bisa, kayaknya ya memang bisa ya. Nah, jadi melainkan hanya mengikuti SNBT lewat penyelenggaraan UTBK di Unip. Jadi mereka cuma ikut di Unip aja tapi untuk daftar ke universitas lain. Nah, dilanjutkan Pak Johan, pilihan mereka itu kedokteran yang bergengsi. 2 ditemukan ketika pemeriksaan dan yang satu lagi kabur ke kamar mandi karena sepertinya tahu temannya diamankan. Kemudian ia diamankan dari sana. Oke, jadi 3 orang ini udah diamankan guys. Nah, modusnya adalah dengan menggunakan video call VC melalui HP yang disimpan di dadanya untuk memperlihatkan soal. Nantinya jawaban akan dikirim kembali ke peserta di dalam ruangan SNBT. Alat bukti yang diamankan berupa modem dan HP yang dilengkapi SIM card untuk kuota internet. Ketiganya pun langsung dibawa ke Polrestabes Bengkulu dan diminta pertanggungjawaban. Oh, oke, saya ngerti. Jadi HP yang ada nah ini kan kalian bisa lihat di dadanya itu. Nah, entah gimana, kan dia kan pakai baju kan. Mungkin tadi rekayasa seperti apa, jadi bisa ya kayak orang video call kayak gitu. Dan nanti dia ini kan otomatis video call ya. Dan akan langsung ngasih tahu. Nah, berarti ada orang yang ngerjakan soal dia kayak gitu. Dan pastinya orangnya pintar. Dan orangnya siapa kita nggak tahu. Nah, kalau udah kayak gini, saya rasa udah, waduh, baterai mau habis. Kalau udah kayak gini, saya rasa ini orangnya udah pemain lama. Mungkin ya. Karena dia udah, ya nggak mungkin ini orang baru kemarin sore kayak gini guys. Ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut baca ya. Tak cukup di sana, tepat di hari Rabu, kembali ditemukan kecurangan serupa. Nah, ini udah 2 kali guys. Ada 4 orang yang diduga akan berbuat curang, sementara 1 orangnya lagi kabur. Mereka tertangkap menggunakan modus yang serupa. Nah, ini modusnya sama. Kemungkinan orangnya pun saling kenal kayaknya guys. Nah, kali ini terdeteksi oleh metal detektor sesaat sebelum masuk ruang ujian. Oke, di sini saya puji dulu dari pihak Unip. Nggak nyangka saya ada yang namanya metal detektor ya. Saya rasa cuman ada di bandara kayak gitu. Karena di tahun saya nggak ada. Bahkan dipegang-pegang pun nggak ada kayak gitu. Nah, terungkap dalam video. Nah, ini orang ini ya, si anak ini. Salah satu pelaku kecurangan mengakui bahwa ia diiming-imingi oleh seseorang lulus kedokteran yang dituju dengan biaya masuk sekitar 500 juta. Dan uang tersebut baru dibayar jika yang bersangkutan benar-benar lulus. Oke, nah guys. Oke, ini mulai masuk akal karena saya kira kalau jurusan lain 500 juta untuk masuk universitas itu nggak worth it sama sekali. Nah, ini jurusan kedokteran. Nah, pertanyaannya kok kenapa kayak gitu? Dan ini 500 juta loh, bukan hal kecil. Dan kedokteran, kalian bayangkan kalau orang ini tadi lulus UTBK, kayak gimana aja dokternya, kan kayak gitu. Nah, dan juga 500 juta, ini saya kira udah sama kayak kalian kalau nyogok di instansi lain ya. Saya nggak perlu sebut apa, kalian tahu sendiri lah. Nah, terus juga, dan salah satu yang harus diklarifikasi di sini adalah ini bukan orang Bengkulu. Ini bukan orang Bengkulu. Ini adalah mahasiswa dari tempat lain yang tesnya di Bengkulu, tapi untuk mendaftar jurusan kedokteran ke universitas lain. Jadi seperti itu. Dan ya hal itu cukup membuat kita pihak Unip tidak terlalu dirugikan ya, karena orang ini bukan orang Bengkulu kayak seperti itu. Dari bahasanya pun kalian bisa paham. Nah, lalu
Ini yang saya salut dari pihak universitas, karena sampai sebegitunya. Karena berarti kejadian-kejadian sebelumnya pun pasti pernah terjadi seperti ini, cuman nggak viral. Atau mungkin dulu sempat viral, saya nggak tahu. Karena dari tahun saya di 2019 nggak ada yang seperti ini, sampai pakai alat deteksi metal detector seperti itu nggak ada. Nah jadi ya mungkin untuk kasus ini, saya harap jadi pihak universitas manapun, apalagi di jurusan yang sangat penting seperti ini, yang dimana orang-orang sangat ingin ke sana kan, kedokteran. Jadi saya rasa untuk universitas lainnya harus menerapkan hal yang sama, pengamanan dan cara yang sama untuk menganalisir kasus seperti ini lagi. Dan untuk pihak Universitas Bengkulu, saya harap dapat tetap menjaga sistem seperti ini, karena sekarang ini apapun dapat dilakukannya. Karena zaman susah, orang butuh duit, dan orang butuh lulus. Jadi ketika ini bertemu, maka lah inilah yang terjadi, kecurangan di mana-mana. Dan saya harap juga orang-orang yang seperti ini dapat segera diusut dan dilakukan penyelidikan. Karena ini sangat mencemari yang namanya murni dari pendidikan itu sendiri guys ya. Jadi sangat mencurangi kemurnian dari pendidikan itu. Dan mungkin itu saja videonya. Jadi yang dapat saya klarifikasi dari video tersebut adalah, pertama, memang kejadian itu terjadi di Universitas Bengkulu. Yang kedua, kejadian itu terjadi pada saat UTBK dan ada 3 orang, dan lanjut lagi dikatakan di situ ada 4 orang lagi yang tertangkap, dan anak ini adalah salah satu yang ditangkap dan diinterogasi. Dan yang harus diklarifikasi lagi adalah mereka ini adalah bukan orang Bengkulu dan bukan mendaftar di Universitas Bengkulu. Jadi mereka mendaftar di universitas lain ya. Nah mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kalian mengenai hal yang sedang viral. Jadi pesan saya kepada anak-anak mahasiswa, jadi janganlah lakukan hal-hal yang seperti ini. Apalagi untuk masuk ke universitas hanya untuk menimba ilmu. Karena apalah artinya ketika kalian daftar itu bukan dari hasil kerja kalian. Apalagi hanya untuk kalian menuntut ilmu di sebuah universitas. Jadi mungkin saran saya seperti itu. Jadi tetap belajar, tetap bersaing. Karena nanti persaingan itulah yang akan membawa kalian ke puncak kepuasan kalian sebagai mahasiswa. Jadi ya mungkin seperti itu saja, lebih dan kurang. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bila ada tanggapan atau sanggahan silakan komentar saja di channel ini. Dan ya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu aja. See you guys. Terima kasih.